Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang desain lab dari kelompok 10, yaitu desain lab petroleum. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 10 terdiri dari beberapa anggota, yaitu Cindy Sitasari, Syarifah Umaimah, Sania Puspita Dewi, Wisnu Anggoro, Zara Fadila Nasution, dan Zakia. Oke, bisa next. Nah, di sini laboratorium petroleum akan ada beberapa pemaparan dari kelompok 10. Yang pertama tentang definisi lab petroleum, yang kedua ada gambar desain lab petroleum, yang ketiga instrumen pada lab petroleum, dan yang keempat alur pengujian sampel. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Cindy. Disilakan kepada Saudari Cindy. Operator bisa di next. Baik, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai laboratorium petroleum. Jadi sesuai dengan di slide tersebut bahwa laboratorium petroleum itu atau biasanya juga disebut laboratorium minyak bumi merupakan laboratorium yang biasanya digunakan untuk menguji minyak tanah, bahan bakar, bahan baku minyak bumi, dan produk penyulingan minyak bumi lainnya. Nah, bahan bakar ini nanti juga bisa meliputi kegiatan produksi atau proses produksi yang terbatas dalam skala laboratorium. Laboratorium minyak juga menyediakan layanan pengujian, terutama terkait dengan sifat fisik minyak bumi dan produk-produk yang meliputi bensin, minyak solar, BBM untuk penerbangan, dan petroleum solvent serta pelumas. Bisa selanjutnya? Oke, untuk laboratorium ini itu biasanya digunakan untuk pengujian-pengujian sesuai dengan yang disampaikan pada slide tersebut. Nah, karena ada pengujian-pengujian tersebut, maka laboratorium ini tuh biasanya dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai, mulai dari konvensional sampai dengan yang modern, sehingga sangat sesuai untuk digunakan sebagai sarana pengujian, khususnya subsektor minyak bumi dan gas bumi. Bisa contohnya juga pengujian yang dilakukan itu kayak pengujian bilangan oktana, berat jenis, kandungan aromatik, kandungan logam Fe, Mg, dan juga kandungan sulfur. Terima kasih, bisa dilanjutkan. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Cindy. Selanjutnya, pemaparan akan dipaparkan oleh Saudari Sania untuk pembagian laboratorium petroleum. Silakan kepada Saudari Sania. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Di sini tuh ada pembagian untuk laboratorium petroleum itu sendiri. Jadi di sini akan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada lab konvensional, yang kemudian kedua ada lab fisika, selanjutnya ada lab instrumen. Maaf ya, di sini salah ketik. Nah, untuk di laboratorium konvensional sendiri itu nanti isinya akan ada ruang asam, terus ada perpipaan untuk pembuangan, kemudian ada meja kerja laboratorium, ada meja tulis, area peralatan, kemudian ada bak cuci, shower, alat K3 dan juga APAR. Kemudian untuk di dalam laboratorium fisika nanti di dalamnya itu akan ada APAR tentunya, kemudian ada ruang timbang, meja kerja laboratorium, meja instrumen, dan juga ada bak cuci. Selanjutnya di lab instrumen, nanti isinya itu akan ada meja instrumen tentunya. Terus, nah nanti di meja instrumen yang ini akan ada dari alat-alatnya itu ada GC instrumen dan juga spektrofotometer. Kemudian ada meja tulis, ada bak cuci, rak alat, dan juga APAR. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Sania. Selanjutnya, untuk desain 2 dimensinya akan dipaparkan oleh Saudari Syarifah. Kepada Saudari Syarifah, disilakan.
Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini ada gambar desain 2 dimensi dari lab petroleum yang telah kami buat. Ukuran dari lab petroleum ini ada 990 cm dikali 990 cm. Nah, pada desain ini kami membuat 2 pintu masuk dan juga 3 pintu keluar. Dan lab ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu mulai dari lab konvensional, lab fisika, dan juga lab instrumen. Nanti sampel akan masuk dimulai dari lab konvensional yang akan ada ruang penerimaan sampel. Selanjutnya ada beberapa ruangan yang tadi telah dijelaskan oleh teman saya di lab konvensional, diantaranya ada ruangan asam, meja kerja, rak alat, P3K, shower, dan lainnya, beserta dengan ukurannya yang telah terlihat pada desain 2 dimensi ini. Nah, selanjutnya ada desain 3 dimensi dari lab petroleum yang telah kami buat menggunakan aplikasi SketchUp. Di sini juga sama, lab petroleumnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama di sini ada lab konvensional, lab fisika, dan juga lab instrumen. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Syarifah. Selanjutnya, instrumentasi pada lab petroleum akan dipaparkan oleh Saudari Zakia. Kepada Saudari Zakia, disilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai instrumentasi pada lab petroleum. Jadi instrumen yang pertama ini ada GC atau gas kromatografi. GC ini merupakan jenis kromatografi yang biasanya digunakan dalam analisis untuk pemisahan dan analisis senyawa yang dapat menguap tanpa mengalami dekomposisi. Next. Terus ada instrumen yang kedua yaitu mesin CFR F1D 2699. Jadi mesin ini tuh digunakan untuk penelitian dan pengujian kinerja bahan bakar untuk mesin pembakaran internal. Lalu ada instrumen titrator Carl Fischer. Titrator ini tuh untuk digunakan untuk menentukan kadar air dalam sampel. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Zakia sudah memaparkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Zahra. Disilakan kepada Saudari Zahra. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instrumen di lab petroleum, yaitu bom kalorimeter. Bom kalorimeter ini digunakan untuk mengukur jumlah kalor, nilai kalor yang dibebaskan pada pembakaran sempurna dalam O2 berlebih, suatu senyawa, bahan makanan, dan bahan bakar. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang alur pengujian sampel. Yang pertama itu sampel masuk. Selanjutnya adalah penerima sampel dari lab, yaitu penerima sampel bertugas menerima sampel, mengecek jumlah dan kondisi sampel yang dibawa oleh customer. Selanjutnya adalah preparasi sampel. Preparasi sampel adalah proses persiapan sampel agar layak untuk diuji laboratorium. Setelah sampel dipreparasi, selanjutnya adalah pengujian sampel. Pengujian sampel dilakukan sesuai permintaan customer. Pengujian sampel dilakukan berdasarkan jenis sampelnya. Contohnya adalah crude oil, di mana pengujian sampelnya itu ada density, ada base sediment and water, ada viskositas kinematik, ada titik tuang, kandungan air. Kalau untuk sampel bensin, pengujian sampel ada bilangan oktana, kandungan sulfur, kandungan timbal, kandungan logam, kandungan aromatik, dan lain-lain. Setelah dilakukan pengujian sampel, kemudian didapat hasil dari uji. Setelah didapat hasil uji, maka hasil uji tersebut dilaporkan, lalu disampaikan ke customer. Sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Zahra sudah memaparkan.
Demikian presentasi dari kelompok 10, yaitu tentang desain laboratorium laboratorium petroleum. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila dari teman-teman atau dari penonton yang penasaran atau ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan di kolom komentar. Nanti akan kami jawab dari komentar itu. Baiklah, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.